Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pengawasan dan Pengendalian. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Ana Pertiwi sebagai moderator dan juga ada teman-teman saya yaitu Patuan Kuko, Yosifina Boru Milala, Christmas Ulina Ritonga, dan Veronica Lumbandau. Untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai presentasi. Pengertian pengawasan. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini tentang dengan caranya membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara pengawasan dan perencanaan. Seperti terlihat dalam sekarang, langkah awal proses pengawasan sebenarnya adalah langkah perencanaan, penetapan tujuan, standar diausaha, pelaksanaan suatu kegiatan pengawasan membantu. Apakah perencanaan, pengorganisasian, penyusutan, kisah hidup pribadi, dan pengarahan telah direncanakan dan secara efektif? Dan fungsi pengawasan itu sendiri harus daftar. Fungsi pengawasan. Yang pertama, fungsi pengawasan adalah sebagai penilai apakah setiap unit-unit telah melaksanakan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Yang kedua, fungsi pengawasan lainnya adalah sebagai penilai apakah surat-surat atau laporan yang didapat sudah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara tepat dan cermat. Ketiga, fungsi pengawasan selanjutnya adalah sebagai penilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilakukan secara efektif. Keempat, fungsi pengawasan berikutnya adalah sebagai penelitian apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, yakni mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang kelima, fungsi pengawasan yang terakhir adalah sebagai peneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien. Tujuan pengawasan dalam manajemen untuk mencegah adanya tindakan pemborosan bahan dan atau penyelewengan terhadap fasilitas perusahaan saat karyawan menjalankan tugas, memberikan jaminan kualitas agar konsumen puas terhadap produk barang maupun jasa yang dihasilkan, memberikan pembinaan kepada karyawan. Saya akan menjelaskan tipe-tipe pengawasan. 1. Pengawasan pendahuluan. Pengawasan pendahuluan atau sering disebut juga steering controls dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap tertentu diselesaikan. Jadi, pendekatan pengawasan ini lebih aktif dan agresif dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum masalah terjadi. 2. Pengawasan konsulen adalah pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Pengawasan ini sering disebut pengawasan ya tidak, screening control, atau berhenti terus dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. 3. Pengawasan umpan balik atau feedback control, juga dikenal sebagai page action control, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar yang ditentukan dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang. Pengertian pengendalian. Sistem pengendalian manajemen dapat dikategorikan dan masuk ke dalam bagian dari pengetahuan perilaku, terapan, atau yang seringkali disebut dengan affiliate behavioral skills. Hal ini memiliki arti sistem pengendalian manajemen sebagai sistem yang berisikan berbagai tuntutan bagaimana menjalankan serta mengendalikan sebuah perusahaan maupun organisasi yang baik berdasarkan berbagai asumsi yang ada. Jenis-jenis metode pengendalian. Jenis-jenis metode pengendalian: Stoner, James, A.F. dan Wankel, Charles 1988 mengelompokkan jenis-jenis metode pengendalian dalam 4 jenis di bawah ini. 1. Pengendalian para tindakan. Suatu tindakan bisa diambil bila sumber daya manusia, bahan, dan keuangan diseleksi dan tersedia dalam jenis.
jumlah dan mutu yang tepat. 2. Pengendalian kemudi atau sterling control atau pengawasan umpan maju feed forward control. Metode ini diperlukan untuk mendeteksi penyimpangan dari beberapa standar atau tujuan tertentu dan memungkinkan pengambilan tindakan koreksi berada di depan. Bila melihat adanya penyimpangan, maka memungkinkan dilakukannya koreksi meskipun kegiatan belum selesai dilaksanakan. Pengendalian ini akan memiliki tingkat efektivitas yang tinggi jika Hidayah dapat memperoleh informasi yang akurat pada waktu yang tepat. 3. Pengendalian secara screening atau pengendalian ya atau tidak. Metode ini sangat luas digunakan karena mampu melakukan penelitian ganda, dan metode ini fungsional bila prosedur dan syarat-syarat tertentu disepakati sebelum melakukan kegiatan. 4. Pengendalian purna karya. Metode pengendalian ini digunakan untuk melihat adanya penyimpangan arah dan tujuan perusahaan setelah kegiatan selesai. Pengendalian ini hampir mirip dengan evaluasi yang waktu pelaksanaannya ditetapkan. 5. Mengevaluasi atau evaluating. Evaluasi merupakan tahap terakhir yang dilakukan dalam mengikuti alur pelaksanaan suatu kegiatan siar. Kegiatan evaluasi adalah bentuk usaha yang dilakukan ketika pelaksanaan kegiatan telah berlangsung dengan melihat dan mengevaluasi setiap kegiatan siar yang telah dilaksanakan. Apakah sesuai dengan perencanaan awal atau bertolak belakang dari kesepakatan dan tujuan kegiatan yang telah ditetapkan semula. Pentingnya pengawasan dalam manajemen. Pengawasan penting berperan dalam suatu organisasi dalam perusahaan, apalagi jika organisasi tersebut memiliki banyak anggota dan karyawan di dalam pengawasnya. Menjadi kunci di balik berhasilnya suatu perencanaan. Pasalnya, fungsi ini dapat membantu perusahaan memenuhi target dan mencapai tujuan. Pada dasarnya, pengawas ini dibuat sebisa mungkin tindakan penyelewengan dan penyimpangan dalam organisasi bisa dihindari. Pengawasan menjadi tekanan sendiri bagi karyawan dan orang-orang di dalam perusahaan agar mereka tetap melakukan pekerjaan sesuai perintah tanpa ada niat melakukan penyelewengan demi kepentingan pribadi. Sebenarnya pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen. Pengawasan merupakan bentuk kontrol bawahan kepada pihak bawahan selama melakukan pekerjaan. Demikian hasil presentasi kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.